Saudaraku, langkah saya kali ini terhenti pada sebuah kubah emas bercahaya yang berdiri kokoh di atas sebuah masjid megah di pintu masuk kota Baalbek. Di bawah kubah ini, saya menemukan sebuah situs yang sangat dihormati oleh masyarakat Lebanon. Masya Allah, saudaraku, sekarang saya sedang berada di masjid yang bernama Sayyidah Khawlah, dan di dalam ada makamnya cicitnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Khawlah. Saudaraku, Sayyidah Khawlah adalah putri kecil dari cucu laki-laki Rasulullah Husain bin Ali. Jadi ini perjalanannya. Sebagai salah satu cicit perempuan Nabi Muhammad SAW, namanya dikenal dalam jejak sejarah panjang keluarga sang Nabi akhir zaman. Saat masih berusia balita, ayah dari Sayyidah Khawlah, yakni Husain, terbunuh di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Akhirnya, Khawlah bersama keluarganya dibawa dari kota Kufah di Irak menuju kota Damaskus di Suriah sebagai tawanan perang. Saudaraku, jadi ini adalah peta Sayyidah Khawlah melakukan hijrah bersama rombongannya ke Damaskus ya. Nah, kita bisa ngelihat di peta ini ada titik-titik, itu adalah tempat Sayyidah Khawlah istirahat atau singgah. Nah, tujuan beliau ke Damaskus, dari Irak perjalanan ke Damaskus, tapi qadarullah sampai kota Baalbek karena mungkin lelah dan capek, Sayyidah Khawlah meninggal dunia. Masya Allah. Saudaraku, Masjid Sayyidah Khawlah yang menjadi lokasi makam dari Khawlah binti Husain pertama kali ditemukan kembali pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Dahulu, makam ini sempat hancur karena gempa bumi dan serangan Kekaisaran Ottoman ke wilayah Lebanon. Bangunan makam akhirnya diperbaharui dengan dekorasi batu keramik khas Iran dan kaligrafi yang didominasi warna biru. Masya Allah, saudaraku. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa masuk langsung ke makam cicitnya Nabi kita. Coba masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah, saudaraku. Rasanya saya sangat senang sekali bisa berada di samping makam cicitnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saudaraku, keberadaan makam Sayyidah Khawlah di Baalbek menjadi pengingat bagi kita akan pengorbanan besar keluarga Nabi dalam menjaga panji-panji Islam. Saudaraku, di sebelah sana tuh ada pohon yang ditanam oleh Imam Zainal Abidin. Itu agar orang-orang tahu bahwa makamnya cicit Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khawlah, berada di sini. Saudaraku, seperti yang kita tahu, Sayyidah Khawlah meninggal pada saat usianya masih kecil. Nah, tapi orang-orang setempat percaya bahwa barokahnya cicit Nabi insya Allah masih ada sampai sekarang. Makanya, alhamdulillahnya yang ziarah juga masih sangat ramai. Masya Allah. Masya Allah. Saudaraku, Masjid Sayyidah Khawlah memang menjadi magnet spiritual bagi jutaan peziarah dari seluruh penjuru dunia. هيدي هدية من مقام السيدة خولة. هيدي من قلب الضريح من جوا. من زمان لما غيروا الضريح هاي من جوا. Masya Allah, syukron Jawan. Alhamdulillah, saudaraku, alhamdulillah saya dapat buah tangan nih setelah ziarah ke makam Khawlah, dan ini kata Jawar batunya memang berada dari dalam makamnya Khawlah. Masya Allah, tabarakallah. Syukron. Saudaraku, ada satu lagi keistimewaan yang sangat menarik perhatian saya saat mengunjungi makam ini. Di sebelah Masjid Sayyidah Khawlah terdapat sebuah pohon cedar tua yang tumbuh tepat di samping bangunan makam. Masyarakat setempat percaya pohon ini dahulu hanyalah sebuah ranting yang ditancapkan oleh kakak dari Sayyidah Khawlah, yakni Ali Zainal Abidin, untuk menandai makam Khawlah. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ranting itu tumbuh menjadi pohon besar yang tetap hijau meski telah ditanam dari 1400 tahun yang lalu. Nah, ini saudaraku yang saya ceritakan tadi di bawah, dan ternyata pohon ini adalah pohon cedar. Masya Allah.
Saudaraku, ziarah ke makam Sayyidah Khawla memberikan kita pelajaran penting bahwa mereka yang gugur di jalan Allah namanya akan tetap hidup dan memberikan keberkahan bagi mereka yang datang dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran ayat 169. Masya Allah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap di buminya Allah, Baalbek, Lebanon. Saudaraku, sekarang saya mau sarapan di kota Beirut, Lebanon ini dan kita lihat ya, kira-kira ada apa aja di dalam. Yuk. Saudaraku, kini saatnya saya menikmati sarapan otentik ala warga lokal Beirut. Di tengah kota pelabuhan ini terdapat sebuah tempat makan legendaris yang selalu dipadati warga lokal untuk sarapan. Memasuki dapur restoran, aroma rempah langsung menggoda lidah saya. Aneka sayur dan kacang-kacangan segar disajikan langsung di etalase toko. Nah, saudaraku, ini adalah tempat buat lalapan sarapan paginya. Kalau kita lihat ya di situ kayak ada tomat, terus ada lobak yang difermentasi juga ya, direndam. Terus itu ada kalau bahasa kita tuh pickle, itu kayak timun difermentasi juga. Dan sebelah sana tuh ada sayur-sayuran, subhanallah enak banget. Saya nggak sabar lagi pengen cobain. Saudaraku, yang membuat sajian di restoran ini begitu spesial adalah kesegaran dari makanannya. Di sini tidak ada sajian makanan hasil pemanasan ulang. Semuanya baru akan diracik dan diolah tepat setelah pesanan diterima. Hidangan-hidangan di sini adalah perpaduan antara aneka rebusan yang menyehatkan serta aneka bubur kacang yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur yang sempurna. Mulai dari telur mata sapi setengah matang bernama budayun, bubur fol atau bubur kacang yang diberi topping tomat dan daun peterseli, bubur kacang mede bernama fateh, bubur kacang musabaha yang memiliki tekstur lebih kasar, pasta cocolan berbahan dasar kacang yang ditaburi bubuk merica bernama hummus beitina, serta lalapan sayur yang disebut sebagai sadan hudro. Masya Allah, kesegaran bahan makan dari kebun-kebun di sekitar Lebanon ini mengingatkan saya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Quran Surat Yasin ayat 33. Masya Allah, saudaraku, ini sarapan pagi di kota Beirut, Lebanon dan ini luar biasa ya. Bisa kita lihat ya, ini makanannya sehat banget ya dibandingin sama sarapan di Indonesia yang mungkin banyak minyak juga. Nah, kalau ini emang kacang-kacangan, ada sayur-sayuran, bahkan telur. Jadi ini insya Allah pasti protein semua. Subhanallah. Saudaraku, saya penasaran banget ya sama full ini dan katanya cara makannya tuh pakai roti khas dari Lebanon. Nah, ini dia nih. Nah, dipotek sedikit. Luar biasa saudaraku. Ini sarapan di Beirut ini adalah sesuatu yang berbeda bagi saya. Walaupun banyak seperti nasi Padang ini, tapi dia memang punya ciri khas dan rasa sendiri. Karena saya pikir nih ya, bubur-bubur gini tuh saya pikir tuh manis, ternyata punya rasa ciri yang khas. Cara rasa yang beda banget. Yang saya tahu cuma ini nih. Nah, telur mata sapi. Subhanallah. Nah, saudaraku, biasanya ya kalau telur mata sapi di Indonesia itu kan pakai merica ya. Nah, kalau ini pakai kayu manis. Nah, seperti ini dia bentukannya. Saudaraku, biasa ya kalau masakan Lebanon itu kan tidak lengkap tanpa ini dia, minyak zaitun. Jadi langsung aja ya, coba kita taburin. Nah, bismillah.
Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk membagi kapasitas perut menjadi 3 bagian. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Saudaraku, sekarang saya sedang berada di makamnya salah satu anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syits. Saudaraku, perjalanan saya mencari jejak Al-Quran kali ini masih berlanjut di Lembah Beka, Lebanon. Sebuah wilayah yang menjadi saksi bisu peradaban dan jejak para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki bangunan masjid terlihat sebuah makam yang memiliki panjang mencapai 40 depa atau sekitar 73 meter. Panjang makam ini merujuk pada riwayat yang menjelaskan bahwa manusia-manusia pada masa Nabi Adam memang memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dan tinggi dibandingkan manusia zaman sekarang. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di makamnya salah satu anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syits. Nabi Syits memang tak begitu populer di kalangan muslim tanah air karena namanya tidak tercantum dalam 25 nabi yang selama ini kita kenal. Nabi Syits adalah anak Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa yang lahir setelah peristiwa Qabil membunuh Habil. Syits sendiri berarti anugerah Allah. Saudaraku, Nabi Syits diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menghibur kesedihan atas kehilangannya Habil. Saudaraku, Nabi Syits lahir berbeda dengan anak Adam lainnya, tidak memiliki kembaran, dan juga Nabi Syits diberikan keistimewaan memiliki cahaya Muhammad sejak kecil. Subhanallah. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Alhamdulillah saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, BK Lebanon.